Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita dapat berkumpul dalam ibadah Raya Minggu dan Sakramen Perjamuan Kudus. Betapa kita bersyukur atas berkat Tuhan sebagaimana kita ada karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan pujian, betapa ku bersyukur. Betapa
Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing ibadah, saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 47b. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Ibadah saya serahkan kembali kepada pemimpin ibadah. Kehidupan di dunia tak semuanya indah. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi percayalah bahwa Yesus yang menjadi jawaban saat tiada jalan. Lagu Yesus Jawabanku akan kita pujikan sebelum menaikkan doa-doa syafaat. Kehidupan di dunia
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita satukan hati kita menghadap hadirat Tuhan, membawa pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita datang kepada yang tepat, yang sanggup menolong kita, yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, seraya menengadakan hati, roh dan jiwa kami kepadamu. Saat ini kami sehati untuk membawa pergumulan-pergumulan kami melalui doa syafaat. Pada saat ini Tuhan, kami secara khusus mendoakan untuk seluruh jemaat kami yang saat ini sedang bergumul dalam rupa-rupa persoalan hidup yang kami sendiri tidak mengerti karena kami sangat terbatas. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang mengerti, Allah yang tidak terbatas, Allah yang melihat setiap pergumulan kami, bahkan jauh di dalam sanubari kami, dasar hati kami, Tuhan tahu. Mari Tuhan, Engkau melihat satu persatu keadaan jemaat kami. Mungkin ada yang bergumul dalam masalah rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan-hubungan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan melawat dan Tuhan menolong. Mungkin ada yang bergumul dalam persoalan ekonomi keluarga, masalah-masalah keuangan di dalam rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau juga melawat dan menolong. Mungkin ada yang bergumul mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan juga menolong. Bagi mereka yang mencari jodoh, teman hidup, Tuhan menolong. Bagi mereka yang pada saat ini, anak-anak kami yang melakukan menjalani pendidikan di luar kota, bekerja di luar kota, jauh dari kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami yang jauh dari kami, Tuhan peliharakan dalam kasih. Lindungi, jagai, sertai mereka agar mereka selalu dalam keadaan baik. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang masih harus menjalani pendidikan sekolah secara online, secara daring. Kiranya Tuhan juga tetap menolong agar anak-anak kami tidak kurang semangatnya, tetapi mereka disertai, mereka senantiasa diberikan semangat dan kemampuan dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik. Dan bagi anak-anak kami Tuhan yang sudah waktunya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, Tuhan juga tolong agar anak-anak kami mendapatkan tempat pendidikan, sekolah, universitas yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga pada saat ini teringat akan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka cita. Kiranya Tuhan juga menghiburkan hati mereka. Bagi mereka yang sakit, kami mohon kiranya Tuhan melawat satu persatu, baik mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Sakit apapun mereka, kami mohon Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus menjamah mereka, mulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pandemi saat ini Tuhan yang masih ada di sekitar kami. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi dan menjagai kami agar kami dihindarkan dari virus COVID-19 ini. Kami mendoakan untuk uji klinis yang masih dalam proses penyelesaiannya. Kiranya Tuhan menyertai para peneliti, mereka diberikan hikmat, diberikan kemampuan, diberikan kecermatan. Biarlah pekerjaan mereka sungguh-sungguh diberkati dan membuahkan hasil tersedianya vaksin yang akan mengakhiri pandemi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi ekonomi di negara kami. Kami juga berdoa untuk situasi politik dan keamanan, stabilitas keamanan. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan segala upaya yang dilakukan oleh Presiden dan semua pejabat pemerintahan. Tuhan berkati agar dapat membawa situasi yang kondusif, situasi yang penuh dengan damai sejahtera.
aman, dan berkeadilan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Kabupaten Pati. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati Bapak Bupati kami dan semua pejabat yang ada di Kabupaten Pati, agar mereka juga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Kami juga tetap menyerahkan keberadaan gereja kami, GKMI Pati, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, memberikan kesatuan hati kepada kami di tengah-tengah situasi apapun, tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi semangat kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kami melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak kendor semangatnya, agar kami tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan dalam situasi apapun juga. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menyatakan Tuhan di dalam hidup kita melalui setiap ucapan dan perbuatan. Tuhan di hidupku akan menjadi lagu pengantar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada saat ini, waktu pemberitaan firman Tuhan, waktu di mana kami duduk dengan diam, duduk dengan tenang, mendengarkan dengan hati kami setiap taburan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan
sungguh-sungguh menjadi berkat rohani yang menguatkan, meneguhkan iman kami semua. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar masuk ke dalam hati dan dari hati kami terpancar melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita membuka dan kita siapkan Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 7 sampai 14. Injil Yohanes 10 ayat 7 sampai 14. Yohanes 10 ayat 7 sampai 14. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saudara-saudari menyimak Alkitab masing-masing, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu berkat yang luar biasa yang kita nikmati, yang kita rasakan setiap hari dari waktu ke waktu, itu adalah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh nyata kasih dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Biar kata orang, sekarang ini ekonomi semakin susah, semakin sulit, ancaman kesehatan, masa depan, hari-hari di depan, dalam ketidakpastian. Tetapi bukankah kenyataannya, nyata-nyatanya Bapak Ibu, hari demi hari bisa kita lewati, betul? Bisa kita lalui. Bahkan kita bisa melihat, sungguh tidak kekurangan satu apapun. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, jelas di dalam situasi seperti itu kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tidak bisa kita lihat, yang melindungi, yang menjagai kita, bahkan memberkati kita dengan kelimpahan. Nah di dalam catatan Injil Yohanes, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan kerjakan itu, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita, itulah yang disebut di dalam konsep pembacaan firman Tuhan ini sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana konsep gembala yang baik ini mengungkapkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita melihat di sana bahwa konsep tentang Yesus gembala yang baik ini sebenarnya ingin mengontraskan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik di satu sisi, gembala bagi umat-umatnya, dengan pencuri dan dengan perampok. Pencuri dan perampok di situ bisa pengajar-pengajar sesat,
pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, atau para penipu yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk mencari keselamatan dirinya sendiri, bahkan mereka menjerumuskan domba-dombanya. Nah, ini ingin mengontraskan kedua hal ini. Yohanes pasal 10. Saya akan membacakan kembali ayat 8 dan 10. Jelas di sana dikatakan semua orang yang datang sebelum aku, kata firman Tuhan, adalah pencuri, adalah perampok, dan domba-domba itu tidak mengenal mereka. Ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Oleh karena itu disinilah firman Tuhan Yesus ini ingin mengingatkan para pengikutnya, para domba-dombanya, hati-hati. Hati-hati terhadap apa yang kita jumpai di dalam hidup ini, apa yang kita dengarkan, apa yang kita percaya dan ikuti, bagaimana isi pengajarannya, bagaimana pesan yang disampaikan, kemana arah tujuan semuanya itu. Kita diperingatkan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa tidak semua yang nampak baik itu benar. Kita diingatkan juga bahwa tidak semua yang indah didengar itu benar. Tidak semua yang ramah, yang sopan, yang intelek, yang bonafit itu baik. Bisa jadi salah dan menjerumuskan dan menyesatkan dan merugikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita memang harus kritis, kita harus hati-hati terhadap suara-suara demikian di sekitar kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi ingin mengontraskan antara Yesus gembala yang baik, gembala yang sungguh-sungguh, yang penuh perhatian terhadap domba-dombanya, dengan gembala-gembala yang palsu, yang disebut dengan pencuri dan perampok dan pembunuh. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 7 dan ayat 9 ada sebutan pintu di situ. 2 kali dikatakan akulah pintu. Nah, ini sebenarnya bermaksud ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus ingin membawa kita kepada satu tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan yang menyelamatkan. Saya akan bacakan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jelas di sini Tuhan Yesus mempunyai tujuan yang baik bagi domba-dombanya. Bahkan tujuan itu adalah tujuan yang terbaik. Segala yang dibutuhkan Bapak Ibu, ya sekaligus jaminan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan pernyataan ini ditegaskan kembali dalam ayat 10b. Ayat 10b mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa domba dan umat itu tidak hanya akan menerima kepastian keselamatan kelak, tetapi bahkan hidupnya sekarang, hidupnya selama di dunia ini akan menerima pemeliharaan dari Tuhan, akan menerima berkat-berkat dari Tuhan, akan dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Tapi Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hidup boleh berat, tetapi selalu ada berkat. Amin. Hidup ini sulit memang, serba sulit. Tetapi tidak akan pernah membuat umat domba-domba Tuhan Yesus menjadi terhimpit. Hidup boleh susah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi jangan sampai keluar keluh kesah dari mulut kita, apalagi dari hati kita. Domba kita yang baik, domba kita yang agung selalu punya cara Bapak Ibu. Dia selalu punya cara, dia juga punya kasih. Dia punya kuasa dan dia punya kasih untuk menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Dan inilah yang disebutkan tujuan. Jadi kalau Yesus bilang pintu itu akan mengarahkan kita kepada satu tujuan. Dan tujuannya itu jelas. Keselamatan bagi kita. Dan tidak hanya kelak pada saat Yesus datang kedua kali, tetapi saat ini, di dunia ini. Apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan Yesus menjadi jaminan kita. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 14 dikatakan bahwa
Gembala itu mengenal domba-dombanya. Mengenal di sini bukan sekedar tahu namanya di mana, tetapi dia mengetahui karakter domba-dombanya. Dia mengetahui kelemahan domba-dombanya. Dia mengetahui situasi-situasi khusus yang sedang dialami oleh domba-dombanya. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, gembala itu tinggal bersama dengan domba-dombanya. Dia tinggal bersama dengan domba-dombanya. Ini jelas sekali memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu memang mulia Bapak Ibu. Dia kudus, dia berada di tempat yang maha tinggi, tetapi sekaligus Allah yang maha tinggi dan maha kudus itu diam bersama-sama dengan umatnya. Bersama-sama dengan domba-dombanya. Kalau kita membaca Injil Yohanes, permulaan Injil Yohanes, di sana jelas sekali. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ia adalah firman. Dan firman itu ada di antara manusia. Jadi Tuhan Yesus itu senantiasa ingin menunjukkan bahwa panggilan hatinya itu adalah untuk dekat dengan umatnya. Hidup bersama-sama dengan umatnya. Bahkan kalau kita melihat hidup dan karya Yesus, sungguh kita akan mendapati satu kenyataan bahwa Yesus itu sangat berpihak kepada orang-orang yang lemah. Solidaritas kasihnya kepada mereka yang lemah, menderita, miskin papa itu sangat nyata. Dia hadir di dalam kehidupan mereka. Dalam hidup kita semua. Menyertai kita sepanjang sejarah hidup kita. Dia bergumul bersama-sama dengan kita. Dia berjuang bersama-sama dengan kita. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Gembala yang keempat, gembala yang baik itu rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ingin mengatakan apa firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ya Tuhan Yesus itu ya, ingin menyatakan kepada kita ya, betapapun sulitnya situasi, dia tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Baik kesulitan hidup, besarnya tantangan yang dihadapi umat, bahaya apapun, tidak akan ada yang dapat menghentikan perlindungan Tuhan Yesus terhadap domba-dombanya. Amin Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita ini diperhadapkan ya dengan ancaman, kelemahan, kejahatan dan dosa kita sendiri. Maka sebagai gembala yang baik, dia tidak pernah akan berhenti untuk mendidik kita, menyelamatkan kita dan melindungi kita dari kejatuhan, kebinasaan dan penghukuman. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, jikapun harus, maka dia rela mengorbankan nyawanya. Dan inilah yang dilakukan. Ya, karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita selain mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya. Dan inilah yang sebentar lagi kita akan peringati Bapak Ibu, yang akan kita rayakan di dalam perjamuan kudus. Kita mengenang kasih dia, kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang membebaskan dengan satu-satunya jalan, mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan keberadaan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang menuntun kita dan menyelamatkan kita, yang senantiasa melindungi, memelihara, bahkan menjamin hidup kita setiap waktu, maka sebagai domba-dombanya, apa yang dapat kita lakukan bagi gembala kita yang baik itu? Firman Tuhan dalam ayat 14 bagian akhir, di sana dikatakan, dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau gembala kita jelas mengenal kita semua. Satu hal yang dituntut oleh gembala yang agung, supaya kita mengenal dia, mengenal gembala kita. Mengenal artinya apa Bapak Ibu? Jelas,
Kita dituntut untuk taat. Kita dituntut untuk patuh mengikuti arahan suara gembala kita. Apapun juga yang dikehendaki oleh gembala kita. Dan ini akan menjaga kita untuk senantiasa terhindar dari segala sikap, perbuatan, perkataan yang tidak patut, yang kurang patut, yang melanggar, bahkan yang membahayakan diri kita. Jangan sampai kita menjadi domba-dombanya yang hilang. Kesibukan setiap waktu, kesibukan setiap hari, keengganan kita, kemalasan kita, ini bisa membuat kita semakin jauh dari gembala. Membuat kita tidak lebih baik di dalam mengenal Dia. Oleh karena itu perhatikan suara gembala kita. Apapun situasi dan kondisi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehilangan waktu untuk mendengarkan suara gembala kita. Ada renungan tengah minggu. Saya sedikit curhat Bapak Ibu. Kadang-kadang saya prihatin. Karena saya bisa mengetahui seberapa banyak orang yang menonton video renungan tengah minggu. Itu dibuat dengan satu tujuan. Ya, untuk kita semua semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tapi saya tahu bahwa setiap renungan tengah minggu itu hanya 60 orang saja jemaat kita yang menonton. Paling banyak 70-75, jarang 80. Jemaat kita ini ada 250-300 orang, kemana yang lain? Ini hanya sekedar curhat. Ya, sehubungan dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita semakin hari semakin jauh. Ya, bukankah kita banyak waktu di rumah? Semasa pandemi ini kita tidak ada kegiatan-kegiatan di gereja. Sangat berkurang. Kita punya banyak waktu di rumah. Bacalah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Inilah yang akan membuat kita semakin dekat dengan gembala. Mendengarkan suara gembala kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Begitu juga dengan ibadah online. Kita sudah diberikan kemudahan, fasilitas bagi jemaat yang tidak bisa ikut ibadah di gereja. Ya, disiapkan rekaman ibadah pada pagi hari seperti ini. Disampaikan pada jemaat. Itu pun ya, sangat memprihatinkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari ya, jangan semakin lama kita semakin jauh dari gembala kita. Ya, keterkaitan yang erat antara umat dan Tuhan sebagai gembala itu yang senantiasa harus kita hidupkan di dalam hidup kita, yang senantiasa harus kita jaga. Komunikasi kita kepada gembala kita melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui sikap hidup sehari-hari, melalui ucapan syukur kita atas pemeliharaan hidupnya, persekutuan, ibadah, sakramen, semuanya. Ya, itu adalah upaya kita yang harus kita kerjakan. Untuk kita ini semakin mengenal gembala kita. Hidup seperti arahan dan kehendaknya. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Engkau memeteraikan di dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mohon kepada majelis untuk membuka taplak yang ada di depan, di meja perjamuan ini. Dilipat.
Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Injil Matius pasal 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi siapapun juga yang sungguh-sungguh mengakui dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Yang telah menyatakan dirinya sebagai murid Yesus melalui sakramen baptis. Saya mengundang untuk kita datang, terimalah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkan dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan kudus ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani. Sekali lagi kita pujikan, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, silakan memegang hosti dan anggur yang sudah Bapak Ibu ambil, yang sudah ada di tangan Bapak Ibu dan saudari. Kita akan mendoakan. Dan bagi jemaat yang di rumah, yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, anggur, hosti dan roti yang sudah disiapkan, mari bersama-sama kita mendoakannya. Ya Yesus Sang Penebus, kami mohon berkatilah hosti atau roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur, lalu dipecah-pecahkannya dan dibagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga Yesus mengambil cawan minuman. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Silakan Bapak Ibu dan Saudara mengambil hosti. Begitu juga Bapak Ibu dan Saudari yang ada di rumah. Mari kita mengangkat hosti yang ada di tangan kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Mari kita mengangkat cawan anggur, begitu juga dengan Bapak Ibu dan Saudari yang di rumah. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus sudah selesai. Disilakan kepada majelis untuk menutup kembali meja perjamuan ini. Kita sudah menerima firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya hidup kita dapat diubahkan oleh Tuhan dari hari lepas hari. Kita bisa menjadi domba-domba yang baik dan taat kepada gembalanya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian bagi Dia. Yesus, selamat tiba.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bersama, saya undang untuk kita bangkit berdiri, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, hanya Dialah satu-satunya sumber berkat, sumber pertolongan bagi kita. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati, melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan saat teduh untuk kita semuanya. Ibadah selesai, jemaat bisa meninggalkan tempat dengan tertib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.